Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Guspin di mana saja berada, kultum kali ini bertema Islam melarang bullying atau perundungan. Sahabat Guspin di mana saja berada, pada hari Ahad ini Guspin Channel menyerukan kepada sahabat Guspin Channel sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan Allah SWT dan menjalankan perintahnya. Karena dengan ketakwaan setiap persoalan hidup yang kita alami akan ada jalan keluarnya. Dan akan ada pula rezeki yang datang kepada kita tanpa disangka-sangka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Talaq ayat 2 dan 3, yang artinya siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran surat Al-Talaq ayat 2 dan 3. Sahabat Guspin di mana saja berada, beberapa waktu ini kita sering sekali mendengar suatu berita dan kabar tentang perilaku bullying atau perundungan yang terjadi di sekolah-sekolah, baik sekolah SD, SMP maupun SMA, dan juga terjadi di kalangan di pondok pesantren maupun di madrasah sanawiyah atau aliyah. Sahabat Guspin di mana saja berada, semoga perbuatan bullying ini atau perundungan tidak terjadi pada anak-anak kita. Sahabat Guspin di mana saja berada, tentunya berita ini membuat kita sedih dan prihatin di hati masyarakat yang menaruh kepercayaan terhadap pendidikan MTSN, SMP, SMA maupun pesantren, sehingga memasukkan anak-anak kita ke sekolah tersebut maupun ke pondok tersebut. Dan harus digarisbawahi oleh sahabat Guspin di mana saja bahwa tindakan tersebut merupakan perilaku oknum, dan tidak semua sekolah-sekolah SMA, SMP, MTSN atau aliyah maupun pesantren di Indonesia dapat disamaratakan kondisinya. Sahabat Guspin di mana saja berada, dari peristiwa tersebut kita seharusnya perlu sadar bahwa bukan hanya di pesantren atau sekolah-sekolah lainnya tindakan bullying itu. Ia bahkan terjadi di berbagai tempat dan institusi di negeri kita, baik institusi pendidikan, perkantoran, dan yang lainnya. Hal tersebut membuat kita terenyuh ketika mendapati bahwa tindakan-tindakan bullying yang terjadi di negeri kita merupakan cerminan dari perilaku masyarakat kita sendiri. Itulah yang telah hilang dari kita, yaitu akhlak.
Jelas sekali bagi kita, tindakan bullying ataupun perundungan yang menyentak alam sadar kita bukan saja dampak psikologis yang diakibatkan, bahkan hingga menghilangkan nyawa. Berapa banyak korban yang psikologisnya terdampak akibat tindakan bullying. Hal tersebut tentunya dapat merusak masa depan si korban. Pasca menerima tindakan bullying, ia akan merasakan trauma dan depresi. Lebih-lebih apabila tidak ada orang di sekitarnya yang peduli. Sahabat Gusmin, di mana saja berada, bullying sendiri adalah perilaku agresif yang melibatkan berbagai perilaku, baik berupa kekerasan fisik seperti memukul, menampar, memalak, menendang, dan membuat gerakan kasar lainnya, atau kekerasan verbal seperti menghina, memanggil dengan panggilan buruk, menebar gosip, menuduh, dan sebagainya, maupun psikologis seperti mengucilkan, menetap sinis, mempermalukan di depan umum, dan sebagainya. Umumnya oleh yang lebih senior, lebih kuat, dan berstatus sosial lebih tinggi daripada korban bullying. Sahabat Gusmin, di mana saja berada, dalam Al-Quran setidaknya ada 3 istilah yang masuk kategori bullying. Ketiganya bukanlah cerminan dari sifat seseorang yang beriman kepada Allah, dan sudah barang pasti ketika hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah pertama adalah istihzah, artinya adalah mengolok-olok. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 14 yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Quran surat Al-Baqarah ayat 14. Istilah yang kedua adalah syagh, yaitu merendahkan dan mengejek. Hal ini pernah disebutkan Al-Quran ketika menyinggung umat Nabi Nuh, yang mengejek Nabi Nuh ketika hendak membuat bahtera. Dalam surat Hud ayat 38 yang artinya, mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya, berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Quran surat Hud ayat 38. Sahabat Gusmin, di mana saja berada. Yang selanjutnya, istilah yang ketiga adalah talmis, saling mencela. Disebutkan dalam surat Al-Hujarat ayat 11 yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujarat ayat 11. Sahabat Gusmin, di mana saja berada, ketiga jenis tindakan bullying sebagaimana di atas, yaitu mengejek, mengolok-olok, memanggil dengan julukan yang tidak baik, bahkan hingga menyakiti fisik, sangat tidak dibolehkan. Apalagi bagi kita sebagai orang Islam,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita pernah bersabda yang artinya seseorang disebut muslim adalah manakala orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, tegas sekali hadis yang disebutkan tadi mengajak kita supaya menjaga ucapan. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan dapat menyakiti orang lain. Naudzubillah, kita malah sengaja melakukan tindakan caci maki yang dapat menyakiti orang lain. Juga kita diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga tindakan kita. Jangan sampai menyakiti fisik orang lain. Bahkan apabila ada yang berbuat salah di sekitar kita, kita seenaknya saja menghakimi orang tersebut. Terlebih hal ini kerap terjadi pada orang yang merasa lebih senior. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang dituakan di antara kami. Hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, sudah selayaknya kita menghindari tindakan bullying. Hendaknya yang besar menyayangi yang kecil, mengayomi, mengajari kebaikan dan menegur dengan baik jika melakukan kesalahan. Sebaliknya, sebagai timbal balik, yang kecil pun menghormati yang besar, yang lebih senior, yang patut dihormati dan dijadikan teladan. Tidak mengolok-olok satu sama lain, mencela atau menyebut orang lain dengan sebutan yang jelek. Apabila hal ini sudah menjadi kesadaran di tengah masyarakat kita, niscaya hidup kita akan damai dan tak ada bullying lagi di antara kita. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, demikianlah kultum singkat ini. Semoga tema tersebut bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.